Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hudahu wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya nanti. Oh, ikhwat dan akhwat. Di rumah masing-masing. Atau jin. Ya, jin kan siapa tahu ada yang bertaklim juga ya kan. Baik. Ya ikhwan, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Bahjah Qulubil Abrar, Mutiara Kalimat Nubuwah, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada pembahasan hadis yang ke-20 ya, betul. Tadi ada yang jawab sampai 19, berarti sekarang hadis yang ke-20. Soalnya lali. Bulan kemarin libur. Sehingga ini lali ya. Siapa itu? Nomor berapa? 20 dan menang tak semuanya? Nah? Baik. Ya. Insyaallah kita baca hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah. Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya kalau ada yang macam-macam sama sahabat Abu Hurairah, ya, maka perlu kita curigai keislamannya. Karena mencela Abu Hurairah berarti mencela agama Islam. Sebab hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah banyak sekali, lebih dari 5.000 hadis. Nah, kalau Abu Hurairah sudah dicela 5.000 hadis ini, ya, tertolak juga. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang yang membenci, ya, para sahabat Nabi SAW seperti kelompok Syiah. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat ahadikum, salat seorang di antara kalian, baik salat wajib maupun salat sunnah, tidak diterima sama Allah SWT. Artinya tidak diterima, ya, salatnya tidak sah. Idza ahdasa, ketika dia hadas, ya, kentut atau, ya, BAB atau, ya, kencing, hatta yatawadda, sampai dia wudu. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah wudu. Tidak diterima sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sampai kita dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Apa bedanya hadas besar dengan hadas kecil? Kalau hadas besar itu mewajibkan kita untuk mandi. Kalau hadas kecil mewajibkan kita wudu. Ya, mewajibkan kita wudu. Maka
seorang ketika dia mau sholat, pastikan dalam keadaan suci. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kita untuk hidup bersih. Ya. Nah, dan kebersihan di dalam agama Islam ada dua. Kebersihan batin, kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, ya, dari dengki, dari sombong, dari syirik, dari riya, dari ujub dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebersihan zahir. Kebersihan zahir, kebersihan pakaian kita, kebersihan badan kita, kebersihan lingkungan kita, rumah kita, ya, kebersihan sepeda motor kita, nah itu juga perlu bersih. Ya, jangan pakai kok, ya, debuan, memenuhi musim hujan kayak gini, terus nggak pernah dicuci, nggak pernah dibersihin. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Kalau bertaubat itu kebersihan batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersih. Jadi, ikhwani, ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini intinya adalah menunjukkan kepada kita bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu adalah bersuci. Ya, maka pastikan kesucian diri kita, baik badan kita maupun pakaian kita ketika kita akan sholat. Ya, wasiyabaka fatahhir, pakaian bersihkanlah. Badan kita juga demikian, bersih dari najis, bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Karena syarat sahnya sholat adalah suci. Ya, oleh karenanya kalau ada seorang dia sholat kemudian dia nggak pakai wudu, maka tidak diterima. Ya, tidak diterima sholatnya, alias tidak sah, percuma. Ya, percuma, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sengaja. Ya, kalau dia menyengaja. Adapun kalau memang misalkan lupa, ya, maka dimaafkan. Hanya kapan saja dia ingat, maka dia wajib untuk mengulang. Maka dia wajib mengulang. Dia tidak berdosa kalau misalkan lupa ternyata dia belum wudu, ternyata dosa apa tidak? Tidak, namanya juga lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kamu siksa kami jika kami salah, tidak sengaja, atau kami lupa. Kalau lupa tidak dosa. Cuma kalau dia ingat, kapan saja dia ingat ternyata dia tadi sholat belum wudu, maka dia wajib untuk, ya, mengulang sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya ternyata tidak sah. Ya, kenapa tidak sah? Karena dia telah meninggalkan salah satu syarat. Ya, salah satu syarat diterimanya sholat. Salah satu syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas. Baik. Dan selanjutnya hadis yang ke-21, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Aisyah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi. Makanya Nabi ketika ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu cintai? Maka beliau menjawab, Aisyah. Kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Abuha, ayahnya. Siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Ya, ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah wanita yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan
dari tuduhan zina. Orang-orang munafik dulu menuduh beliau berzina, kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan namanya dengan menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur yang membersihkan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karenanya siapapun yang menuduh Aisyah berzina, maka dia kafir. Kafir karena dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dia tidak berzina, ya, tapi orang tersebut menentang Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menuduh wanita, misalkan wanita yang lain ya, selain Aisyah berzina, itu dosa besar aja. Tapi tidak sampai kafir. Ya, tentang menuduh wanita-wanita zaman sekarang misalnya. Tapi kalau menuduh Aisyah berzina, Aisyah ibunda Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda orang-orang yang beriman, ya, kalau kita menuduh beliau berzina seperti orang-orang Syiah, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia berarti melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Makanya kita harus membentengi diri kita juga dari paham-paham yang sesat. Ya, dari paham-paham yang sesat. Ya, termasuk kita di teman-teman ya, kami nasihatkan untuk terus belajar kepada ustaz-ustaz sunnah dan mendengarkan nasihat-nasihat mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Jangan sampai kita salah arah, jangan sampai kita salah arah. Ya, ngaji di tempat-tempat ya orang-orang yang menyimpang dari ya ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapakah kamu mengambil ilmu agama ini. Kita harus selektif, kita harus hati-hati. Ya, kita misalkan nih mau mengobatkan anak kita, istri kita, selektif, tidak sembarangan dokter. Ya, kita cari yang profesional, kita cari yang spesialis, kita cari yang terbaik, bukan dokter KW salah-salah. Ya, nah, kenapa? Karena kita khawatir, jangan-jangan nanti salah obat, ya, dan lain sebagainya. Maka begitu juga tentang agama kita. Ini bahkan lebih utama daripada keselamatan badan kita. Qala Rasulullah SAW bersabda, ashrun minal fitrah. Ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Fitrah itu adalah kesucian, ya, asli ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap manusia itu diciptakan di atas fitrah. Anak kecil itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya manusia mencintai kebaikan, fitrahnya manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya fitrah. Demikian juga fitrah terbagi menjadi 2. Ada fitrah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang batin, ya, seperti tauhid. Ini fitrah. Ya, fitrah. Makanya anak kecil pun kalau kita tanya di mana Allah Subhanahu wa taala, ngerti. Ya, bahwa itu di atas langit. Fitrahnya masih suci. Dan setiap orang ngaku bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fitrah. Makanya tauhid rububiyah itu adalah sesuatu yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu fitrah yang kembali kepada zahir. Ya, dan ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan hadis ini, yaitu fitrah-fitrah yang kembali kepada zahir badan kita. Makanya beliau mengatakan 10 perkara termasuk fitrah. Yang pertama, qasrus syarib, memendekkan kumis. Memendekkan kumis. Jadi sunnahnya, fitrahnya, kumis itu dirapikan, dipendekkan. Ya, jangan dibiarkan sampai
panjang, kayak sarut, kayak saringan kopi misalnya, ya. Baik, ini yang pertama, pokoknya paragen, ya. Jangan, ya. Yang kedua, wa ifa'ul lihyah, ya, menjaga atau memanjangkan jenggot. Ini juga termasuk fitrah. Ya, termasuk fitrah adalah memanjangkan jenggot. Ya, makanya jenggot itu perlu dijaga. Ya, perlu dijaga, perlu dirawat, biarkan saja, jangan malah dicukur. Kebanyakan orang malah kebalik. Ya, kumisnya dipanjangin, jenggotnya malah dihabisin. Nah, ini kebalik. Ya, banyak keterbalikan pada zaman kita sekarang ini banyak. Ya, salah satunya ini. Jadi termasuk fitrah adalah menjaga jenggot, ya, bagi kaum laki-laki. Bahkan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW, khaliful musyrikin, aful liha. Ya, kata Nabi SAW, selisilah orang-orang musyrik, orang-orang majusi. Ya, rapikan kumis kalian dan peliharalah, jagalah jenggot. Ya, jadi termasuk perintah Nabi Muhammad SAW dan tanda lelaki seseorang. Ya, tanda kelelakian seseorang itu adalah pada jenggotnya. Ya, baik. Selanjutnya wasiwak, termasuk fitrah juga adalah siwak. Siwak itu artinya ya membersihkan giginya, mulutnya dengan pohon arok, atau kalau sekarang ya salah satunya adalah dengan pasta gigi, ya. Walaupun beda ya sebenarnya pasta gigi sama siwak, tapi intinya tujuan inti dari siwak itu adalah membersihkan gigi, membersihkan mulut, ya, dari aroma-aroma yang tidak sedap. Nabi bersabda, as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirah. Siwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kenapa membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita? Karena kita mengamalkan perintah Nabi. Selama kita mengikuti perintah Nabi sallallahu anjuran Nabi, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan cinta dan ridho kepada kita. Ya. Dan siwak hukumnya adalah sunnah. Kita dianjurkan. Ya, para ulama sepakat bahwasanya siwak itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, tapi hendaknya bagi kita untuk mengamalkannya. Lebih-lebih di beberapa momen yang dianjurkan oleh Nabi. Satu, ketika akan wudu. Ketika akan wudu dianjurkan untuk bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan umatku untuk bersiwak, ya, setiap kali hendak wudu. Yang kedua, setiap kali hendak sholat. Mau sholat dianjurkan bagi kita untuk apa? Bersiwak. Ada hadisnya juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak mau sholat. Makanya ada seorang sahabat Zaid bin Khalid. Beliau itu kalau mau sholat bersiwak, kemudian meletakkan siwaknya di telinganya supaya patukan. Jadi bersiwak. Di antara yang dianjurkan juga adalah ketika mau bertemu dengan istri dan anak. Makanya Nabi SAW, ya, beliau karena Nabi SAW tidak ada wala ala ahlihi pada abisiwak. Kata Aisyah, Nabi itu kalau mau bertemu, mau masuk rumah, ketemu sama keluarganya, istrinya, anaknya, maka beliau bersiwak dulu. Kayak ini juga ya, kita para suami ketika mau ketemu sama istri, jaga penampilan kita, kebersihan kita, ya, jangan sampai kita ketika mau ketemu sama istri, ya, acak-acakan
Juga yang keempat adalah ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashushu fahu bisiwak. Nabi itu kalau bangun malam, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Karena kita tahu orang kalau bangun tidur biasanya bau mulutnya nggak enak, ya, apa-apa ambu ya. Nah, makanya dianjurkan untuk apa? Bersiwak. Intinya, kapan saja kita mengalami bau mulut yang tidak enak, maka dianjurkan untuk bersiwak. Ya, misalkan mau habis makan ikan misalkan, habis kan biasanya, pemenang seneng jengkol atau teh, apa habis makan durian, awas sih kok gelegean nih. Baik, maka dianjurkan bagi kita untuk bersiwak. Demikian juga ketika kita akan bertemu dengan orang banyak, misalkan pas di masjid atau pas taklim, itu kan ketemu orang banyak ya. Maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan kebersihan, termasuk kebersihan mulut kita. Jangan sampai orang itu menghindar dari kita karena aroma yang tidak sedap. Mau ngomong ampun gak enak ya, gak enak, ya. Mau ditahan ya senek diri. Ya, ini makanya kita jangan sampai mengganggu orang lain, karena para malaikat itu terganggu apabila manusia terganggu juga. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan mendekati masjid kami. Karena para malaikat itu terganggu dengan apa yang anak Adam terganggu. Ya, baunya gak enak. Baik. Kemudian istinsyaqul ma, termasuk fitrah juga adalah istinsyaq. Istinsyaq itu artinya memasukkan air ke hidung. Ya, ketika kita wudu, kita masukkan air kita ke hidung. Ya, untuk membersihkan hidung. Ini dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fabalik idza tawadda'ta fabalik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kalau kamu berwudu, kata Nabi, maka bersemangatlah untuk istinsyaq. Ya, istinsyaq memasukkan air ke hidung. Kecuali kalau kamu lagi sedang berpuasa. Ya, kalau sedang berpuasa tak usah nemen-nemen. Khawatirnya apa? Masuk ke tenggorokan. Karena apa? Karena hidung ini nyambung dengan tenggorokan. Makanya bagi sampean kadang kalau makan apa jenenge? Kelikin, ya. Itu kadang apa? Keluar dari hidung kan nasinya. Nah, karena ini ada sambungannya. Makanya obat tetes hidung itu membatalkan puasa. Ya, berbeda dengan obat tetes mata atau telinga. Kalau telinga atau obat tetes telinga itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena mata dan telinga tidak nyambung ke tenggorokan. Ya, secara saluran nggak nyambung ya. Tapi kalau hidung, ya ini nyambung. Ya, sambung. Makanya sebagian orang yang yang diinfus itu juga, yang diinfus, ya, kalau dia nggak bisa makan lewat mulutnya, kadang lewat apa? Lewat hidung. Karena ada saluran yang nyambung. Ya, jadi dianjurkan bagi kita juga istinsyaq. Ini untuk kebersihan. Ya, untuk kebersihan. Riset menunjukkan bahwasanya orang yang sering istinsyaq wudu, ya, kemudian dia istinsyaq, itu hidungnya bersih. Ya, tidak berminyak, tidak berdebu. Berbeda dengan ya yang tidak pernah wudu, tidak pernah istinsyaq, kotor. Ya, kotor. Pakai mobil. Tak pernah istinsyaq. Nah, sampai mampet kadang-kadang. Nah, wa qassul adhafir, termasuk fitrah juga adalah wa qassul adhafir, memendekkan kuku. Ya, dipotong kukunya.
fitrah. Kenapa? Karena kalau kita tidak potong kuku, ini kotoran-kotoran akan mengendap di kuku dan itu akan menyebabkan bakteri, menyebabkan penyakit. Masya Allah ya. Sebelum para dokter ya menjelaskan tentang kebersihan, tentang penyakit, bakteri dan sebagainya, sebenarnya Islam ini sudah menjelaskan kepada kita untuk hidup bersih, hidup sehat. Kalau kita mengamalkan agama Islam, insya Allah sehat, bersih. Ya, salah satunya yaitu apa? Ya, dengan rajin memotong kuku. Karena jika kita memanjangkan, ini akan menyebabkan penyakit. Karena kotoran terkumpul. Ya, maaf. Kalau misalkan kita tidak potong kuku, pas lagi cek box, nah itu kan apa? Ada yang nempel-nempel tuh, kuning-kuning gitu ya. Nah ini penyebab, salah satu penyebab apa? Ya, bakteri. Ya, habis itu dipakai garuk-garuk, ya, kupil. Ini enggak ada ya loh, virus sih ya. Nah, ditambah lagi kalau terlalu panjang itu tasabuh dengan siapa? Tasabuh dengan binatang. Binatang cara cek potong ya kan? Ya kan? Wa man tasabbara biqaumin fahuwa min. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Termasuk juga orang-orang kafir kan panjang ini. Ya, ada yang sampai panjang banget itu, karena ada yang mana yang memberikan, mana yang terpanjang bukunya sampai dibawa panjang-panjang. Ya, tambah repot kabeh. Ya kan, tambah repot kabeh. Lagian kalau terlalu panjang ini bahaya. Ya, apalagi kalau perempuan banyak yang panjang-panjang. Nah, ini repot itu. Sampai kalau punya istri yang panjang kukunya bahaya. Jadi tukaran cakal gitu. Ya, makanya suruh potong kuku itu. Paling enggak tukaran ya soalnya. Nah, baik, wa ghussul barajim, membersihkan sela-sela. Membersihkan sela-sela. Ini juga termasuk fitrah. Yakni sela-sela yang di tangan, demikian juga yang di kaki ketika wudhu. Insyaallah. Masih ingat ketika corona kita diajarkan untuk sering cuci tangan. Cuci tangannya itu diajari yang benar. Salah satunya dengan menyela. Masya Allah. Ternyata dalam agama Islam itu sudah diatur. Sebelum para dokter menganjurkan cuci tangan 5M, agama kita itu sudah nyuruh. Setiap mau sholat kita disuruh, ya, diwajibkan untuk membersihkan tangan. Salah satu yang dianjurkan ketika kita membersihkan tangan adalah menyela. Makanya kita dengan adanya pandemi ini juga menyadarkan kepada kita bahwasanya Islam ini adalah jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Ya, hanya kita harus bangga menjadi seorang muslim. Ya, muslim baik. Baik, ya, kita harus bangga tatkala kita menjadi seorang muslim dan kita mohon kepada Allah SWT agar kita diberi keistiqomahan di atas Islam dan dimandikan di atas Islam. Baik, hikmahnya jelas betapa kita disuruh menyela-nyela. Ini untuk kebersihan. Karena sebab kalau tidak disela-sela kadang-kadang kotoran ya tidak terbersihkan. Baik, wanaful ibn, mencabut bulu ketiak. Ini juga termasuk fitrah, mencabut bulu ketiak. Ya, cabut ya, bukan dipotong, ya, bukan dikerok. Dicabut, ya, cabut. Kenapa? Karena kalau dicabut itu sampai ke akar-akarnya, ya, akar-akarnya. Sehingga yang kedua kalau kita tidak mencabutnya itu
akan menjadi bakteri, ya, dan juga membuat aroma yang tidak sedap. Sampai misalkan nggak pernah nyambut ya, pernah nyambut, ya, gondrong ya. Nah, itu umpamanya kalau pas panas-panas keringetan, ya, bukan mampu orang yang sampingnya bisa langsung mendem kayak. Nah, jadi disuruh untuk membersihkan, kalau bisa dicabut, kalau nggak kuat ya udah dicabut. Jadi kalau yang paling bagus itu dicabut, karena lafadznya natfu itu dicabut. Karena kalau dicabut itu apa? Dia langsung sampai ke akarnya. Ya, kalau kita cukur itu kan nggak sampai ke akarnya, kan ini kering biasa tidak. Ini cek kering ya, gatel banget. Karena dia nggak sampai ke akarnya. Ya, baik. Wahalqul ana, mencukur bulu kemaluan. Nah, kalau ini dicukur bukan dicabut. Ya, kayak dicabut loh. Baik. Wahalqul ana, ya, mencukur bulu kemaluan. Jadi ini juga dianjurkan untuk dicukur karena kalau dibiarkan itu juga akan menyebabkan bakteri, ya, bau yang tidak sedap, ya. Jadi kita dianjurkan untuk kebersihan. Maksudnya Islam sampai sedetail itunya untuk masalah kebersihan, kesehatan, ya. Dengan demikian maka bisa kita bagi bahwa rambut itu ada terbagi menjadi 3. Ada rambut yang dianjurkan untuk dicukur, ya, seperti bulu kemaluan, kemudian kumis, kemudian juga ketiak tadi. Nah, yang kedua ada rambut yang dilarang untuk dicukur, seperti ya jenggot, ini juga apa namanya, alis, hidung, ini nggak boleh, ada larangannya. Ya, ada larangannya. Terutama perempuan biasanya suka nyukur ini alisnya, diganti si palsu. Akhirnya pas wudhu kono alis. Baik. Jadi yang ketiga adalah yang tidak ada dalilnya untuk dicukur atau tidak dicukur. Nggak ada larangannya, nggak ada perintahnya juga. Seperti bulu dada, ada sebagian yang punya bulu dada, itu nggak ada dalil yang memerintahkannya untuk dicukur, tapi nggak ada larangannya juga. Atau betis, karena kan ada ya, betis, misalkan ini nggak ada dalil yang memerintahkan, nggak ada dalil yang melarang, maka sebaiknya dibiarkan. Tapi kalau seandainya ada yang mencukur, maka kita nggak bisa melarang juga, karena nggak ada dalil larangannya. Tapi paling bagus adalah dibiarkan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT pasti itu ada hikmahnya. Hukum asalnya seperti itu, ya. Yang alami itu pasti ada hikmahnya. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin dia punya bulu dada terus gatal isi, ya kita nggak bisa melarang itu, nggak ada dalil untuk melarangnya, ya. Jadi dibiarkan boleh, ya, dibiarkan boleh, dicukur juga boleh, silakan. Tapi yang lebih bagus adalah dibiarkan. Wantiqasul ma yakni istinja. Istinja itu cebok. Ini juga termasuk fitrah, ya. Orang baru BAB misalnya jangan lupa untuk cebok, ya. Nah, karena termasuk yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang masuk yang diadab di neraka, diadab di adab kubur. Itu salah satunya adalah dia tidak memperhatikan ketika qabrul hajjah, pipis, buang hajjah, tapi enggak memperhatikan, ya, dia enggak cebok atau malah najisnya mengena pada dirinya. Ini termasuk penyebab utama seorang itu disiksa di alam kubur. Hati-hati. Kadang-kadang
medun pinggir jalan ya, guyon, ya, kali cewek ya. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ini termasuk penyebab, salah satu penyebab orang itu disiksa di kubur. Ya. Atau dia nggak perhatikan kadang pipis tapi kena ke celananya, kena ke badannya. Ya. Jadi dia tidak memperhatikan kesucian. Ya. Islam itu memperhatikan masalah kesucian, kebersihan. Dan termasuk juga cebok ini, Masya Allah. Masalah cebok aja dibahas dalam Islam. Kan kurang apa namanya Islam. Islam itu sampai detail seperti itu. Ya, makanya Islam itu agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Semua pembahasan ada dalam agama Islam. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Sampai kita mau mempelajari agama Islam, Masya Allah. Ya, semakin banyak permasalahan dalam agama Islam yang ternyata belum kita ketahui. Ya, bahkan masalah misalkan ya, masalah berkendaraan, lalu lintas, itu dibahas dalam agama Islam. Itu dibahas. Ya, adab-adab berkendaraan, adab-adab safar, adab-adab lalu lintas, itu dibahas dalam agama Islam. Ya. Nah, tinggal kita mau mempelajari apa? Enggak. Wa nasitul asyirah, saya lupa yang nomor 10, illa takuna al-madmadah, mungkin saja yaitu berkumur-kumur madmadah. Jadi dia nggak akan tadi bilang 10 ya termasuk fitrah. Cuma yang 10 ini lupa poinnya. Saya lupa yang nomor 10 apa ya? Ya, cuma kemungkinan besar adalah apa? Madmadah, berkumur-kumur. Ya, berkumur ini juga adalah untuk membersihkan mulut. Ya, terutama kita habis makan dan sebagainya. Baik. Inti dari hadis ini ada 10 perkara yang termasuk fitrah yang perlu kita jaga, baik laki-laki maupun wanita, muslim dan muslimah, ya, yang menunjukkan bahwasanya agama Islam sangat perhatian terhadap apa? Kebersihan. Ya, termasuk tadi yaitu mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, kemudian juga istinsyaq, ya, menghirup air ke hidung, memasukkan air ke hidung, kemudian potong kuku, menyela-nyela, ya, kemudian apa? Mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja, cebok, dan yang terakhir adalah berkumur-kumur. Baik, selanjutnya hadis yang ke-22, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal masalah air adalah suci. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, hukum asal air adalah suci. Siapa yang mengatakan najis, maka berarti dia harus mendatangkan bukti bahwa dia najis. Kapan air itu dikatakan najis? Kalau tercampur dengan benda-benda najis dan berubah salah satu sifatnya. Contoh misalkan ada air, kemudian kena benda najis. Benda najis itu seperti air kencing, ya, kotoran manusia, bangkai. Misalkan nih ada sumur, misalkan ya, sumur, kemudian kecemplung bangkai, akhirnya airnya bau, maka berarti apa? Najis air, karena bau. Ya. Tapi kalau misalkan ada air suci, kecemplung najis, tapi nggak berubah salah satu sifatnya, berarti tetap suci. Contoh air laut. Air laut, pernah ada orang mungkin kontrol haja di sana, ya, pas mancing sambil kontrol haja, gitu ya. Nah,
ada orang mungkin kencing di sana, ada mungkin bangkai di sana, buang softtek di sana, ya. Tapi karena laut itu luas, najisnya cuma sedikit sehingga nggak berubah. Salah satu sifatnya, warnanya, baunya nggak nyenggol istilahnya. Maka air laut tetap apa? Suci. Makanya Rasulullah ketika ditanya tentang air laut, beliau mengatakan wa tahuru ma'uhu al-ilmu maitatu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya, kan mendirikan halal. Ya. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa air terbagi menjadi dua. Ada air suci dan ada air najis. Air suci ini yang menjadi hukum asal. Ya, hukum asal air adalah suci. Air sumur, air hujan, air sungai, air telaga, ya itu adalah air ya suci dan mensucikan. Kalau kita ragu-ragu, ini airnya najis apa enggak? Berarti ya kita kembalikan kepada kaidah asal, hukum asalnya suci. Misalkan mungkin ya, sampai lagi jalan-jalan, terus ya ada orang nyiram dari lantai 2 misalkan, kena ampune rodok gak enak, ya berarti kan ragu-ragu ini suci ataukah najis. Kembalikan kepada kaidah, hukum asal air adalah suci, berarti air tersebut adalah suci, ya air tersebut suci. Sama seperti kita pas sholat kemudian ragu-ragu, muni waktunya ya ngentut apa luwe waktunya kerucuk-kerucuk misalnya, berarti hukum asalnya adalah tidak batal. Hukum asalnya tidak batal sampai memastikan yang yakin bahwa itu betul-betul batal, ya dengan mendengar suara ngentut misalnya atau ambu ya, sampai wah ini betul entut gue ya. Biasanya kan kenal ya, apal ya. Nah, jadi air itu ada dua. Yang pertama air yang suci, yang kedua adalah air yang najis. Air yang najis yaitu tadi ketika benda-benda najis bercampur kepada benda yang suci dan merubah salah satu sifatnya, ya, merubah salah satu sifatnya. Baik, kalau ada air suci kecampur dengan benda suci dan merubah salah satu sifatnya, apakah najis? Tidak. Misalkan di kamar mandi ada ember terus kena sabun atau sampo sampai warnanya putih kabeh, apakah itu najis? Tidak. Ya, tidak. Tapi itu tidak layak untuk dijadikan sebagai untuk mensucikan. Kalau sudah sampai berubah warna, sama seperti apa? Kayak kopi, kayak teh, ya. Nah itu kan kecampur sama benda suci. Dia berubah, warnanya berubah, tapi dia kecampurnya dengan benda suci bukan dengan benda najis. Maka itu tidak najis. Itu nanti namanya dia suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Suci boleh sampai minum, boleh manfaatkan, boleh, tapi nggak boleh dipakai wudu. Nggak boleh dipakai untuk mandi janabah. Saking sugine Sultan Surabaya misalnya, wah mandi nih sama ya karo kopi. Maka itu tidak mensucikan, ya. Tapi suci dia, ya suci. Dia tidak najis, tapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai untuk wudu atau mandi janabah, ya. Nah, es degan misalkan dipakai wudu nggak bisa, ya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-23 an Abi Qatadah radhiyallahu anhu dari Abu Qatadah, semoga Allah SWT meridhoinya. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW fil hirra. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hirra. Hirra
Rasulullah itu kucing. Maka beliau menjawab, innaha laysat binajas. Kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafa. Karena kucing itu sering berkeliaran kepada kalian, ya, sehingga dia tidak najis. Karena kalau najis repot, karena sering berkeliaran. Kadang uyel-uyel, ya. Kadang pas taklim teko, ya, kucingnya uyel-uyel. Kalau pengen taklim bisa, ya. Kadang pas lagi kita makan datang dia, ya. Ibu-ibu pas lagi masak, ya, datang pengen makan pindahnya. Sakno ya, kadang-kadang sering dibalang. Nah, diusir. Padahal dia cuma pengen cari sisa-sisanya teman-teman. Nasib dari kucing kita. Baik, intinya hadis ini menunjukkan kepada kita satu kaidah, ya. Pertama, bahwa hadis ini menunjukkan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Islam itu mudah. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kucing itu najis, sulit bagi sering kena najis akhirnya. Kenapa demikian? Karena kucing itu sering keluar, sering uyel-uyel, ya, masuk rumah, keluar rumah. Bahkan kadang anak-anak senang, ya, sama kucing. Seandainya itu najis, memberatkan. Dan agama Islam itu agama yang mudah. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Islam itu Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Kita kalau mempraktekkan agama Islam itu mudah. Cuma kadang orang yang mempersulit sendiri. Coba kalau pas ada kematian gitu, ya, pas ada kematian. Aslinya kalau kita mengikuti ajaran agama Islam mudah. Tetangganya, kerabatnya yang disuruh untuk bikinkan makanan. Isna'u li. Nabi memerintahkan supaya para sahabat bikinkan makanan, ngasih makanan untuk keluarganya. Kalau sekarang kan enggak. Orang udah kena musibah malah ngomong kayak berkah, ya. Gawe berkat selamatan wis etok ya sira jutaan ya. Saiki kok ana sing kurang. Ya. Malah bae berkati cilik-cilik malah diomongi kok. Tinggal kayak acara gak sih medite. Gak gaya acara salah, gaya acara yang tetap diomongin. Mendingan gak gawe bisa dapat pahala. Kenapa? Karena kita meninggalkan karena memang gak ada tuntunannya. Justru itu malah memberatkan. Kayak banyak ada orang, sebagian orang itu kadang utang sama utang, bahkan kadang maling, ya, ada yang maling. Kalau kita menerapkan agama Islam udah, Islam itu gak sulit, ya. Cuma kadang sebagian kita yang kadang mempersulit diri sendiri, ya. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hewan-hewan yang sering berkeliaran dan sulit untuk dihindari, maka itu tidaklah najis. Termasuk diantaranya adalah kucing, ya. Baik. Dan di sini juga dapat kita ambil faedah indahnya metode pengajaran Nabi. Ketika beliau ditanya, beliau menjawab hukum dan alasannya. Beliau menyampaikan hukum dan alasannya. Ketika ditanya najis apa tidak? Tidak najis. Terus dikasih alasan. Bukan cuma gak najis gitu saja, ya. Beliau mengatakan tidak najis. Alasannya karena dia sering berkeliaran. Kalau najis repot, ya, merepotkan kita. Jadi buat alasan. Makanya termasuk kita dalam hikmah dalam dakwah itu adalah kalau kita menyampaikan hukum kemudian diiringi dengan alasan. Ya, khamr diharamkan dalam agama Islam. Salah satu hikmahnya adalah karena merusak akal. Zina diharamkan karena apa? Karena itu membuat penyakit AIDS dan sebagainya. Ya,
disampaikan sama hikmah-hikmahnya itu sangat bagus. Ini penting hikmah dalam dakwah. Ya, jangan cuma modal semangat kok, pokoknya senang bikin viral itu nendang sesajen. Nah, akhirnya saya gitu berkaro polisi, malah saya pertandingan ini bikin 1000 sesajen. Sampai nendang sesajen tapi malah menimbulkan 1000 sesajen. Ya. Nah, ini gara-gara apa? Semangat tapi ya tidak dibangun pakai ilmu. Sama ustaz-ustaz kado bangun dakwah, ya. Nah, akhirnya kemudian dirusak oleh beberapa yang kadang nggak mikir ya. Kalau sampai mau nendang ya, pas 12 malam pas wong, terus gak usah di video ini, ya. Nah, terus ya pakai kopong ya yang nggak ketok meninjau ya. Nah ini apa ini dari ini ya. Betul sesajen itu haram ya, tumbal itu apa haram, bahkan itu termasuk kesyirikan kepada Allah SWT. Tapi kita di dalam berdakwah, dalam mengingkari kemungkaran itu ada etikanya, ada caranya, harus hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, berdakwah dengan cara hikmah. Ya, salah satu cara yang hikmah, jangan menimbulkan ketika mengingkari kemungkaran tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu kaidah yang disebutkan para ulama. Bukan nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Masih ingat cerita orang Arab Badui yang kencing di masjid? Nah, ya pernah kan orang Arab Badui gunung tiba ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi, malah kencing nak pojokan. Ya, para sahabat terus emosi itu. Ya, nah, udah siap-siap, tapi Nabi SAW menahan, tenang. Ya, terus Nabi mengatakan biarkan dia kencing sampai selesai. Ya, menjadi bentak saiki biarin. Ya, setelah selesai para sahabat malah disuruh untuk ngambil ember, suruh nyiram. Siram. Baru setelah selesai Arab Badui tadi dipanggil oleh Nabi SAW. Wahai hamba, lembut Nabi SAW. Wahai hamba, ini masjid rumah Allah, gak pantas itu dikencing. Ini tempatnya sholat, tempatnya baca Quran, ya, tempatnya zikir, masya Allah. Terkesima orang Arab Badui tadi dengan kelembutan Nabi. Akhirnya dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku sama Muhammad aja, yang lain gak usah disayang. Ya, mau bos yang lain merototi aku. Luar biasa ya Nabi SAW. Makanya ini penting juga ketika kita misalkan ya relawan pada teman-teman, misalkan punya relawan kita itu berdakwah juga. Berdakwah kita nggak harus antum seperti ustaz, nggak harus. Kita menyampaikan bantuan dengan akhlak kita yang baik itu juga berdakwah. Ya, dakwah. Setidaknya jangan merusak dakwah. Ya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-24 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat berikutnya, dan tadi baru Jumatan ya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan berikutnya, bentar lagi juga sudah Ramadan. Tak terasa ya. Kira bulan ya Ramadan. 2, 3, 28. Ya, mudah-mudahan dikasih umur bisa kami Ramadan lagi. Ya. Mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Itu pelebur dosa-dosa antara keduanya selama seorang itu menjauhi dosa besar. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Satu, luasnya karunia ampunan Allah. Banyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, termasuk di sini tadi yaitu sholat
juga pelebur dosa. Banyak amalan-amalan yang bisa melebur dosa-dosa itu. Termasuk ya musibah-musibah, kata Nabi, la yusibu mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala tuslim hatta syaukati yusyaqwa illa kafarra ya. Tidaklah menimpa seorang muslim musibah, kegalauan, kesedihan, ya, sakit, bahkan duri yang menancap di kakinya, kecuali akan melebur dosa. Kita dikasih ujian Allah, sakit, kita sabar, itu bisa melebur dosa-dosa kita. Banyak pelebur dosa. Ini menunjukkan bahwa kita harus berupaya supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita ini dosanya banyak, sangat berkabrak. Ya, innakum tu'tiquna bil-laili wan-nahar. Kalian itu melakukan dosa di waktu malam dan di waktu siang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib kita. Ya. Yang kedua di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, bahwa ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan Jumatan ini adalah amalan-amalan pelebur dosa dengan syarat kita menghindari dosa besar. Dosa besar itu apa, Ustaz? Dosa besar adalah setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia, hudud, ya, atau ada ancamannya di akhirat. Itu artinya dosa besar. Karena dosa itu dibagi para ulama jadi 2, dosa kecil dan dosa besar. Ya, dosa besar yaitu setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus, yang diistilahkan oleh para ahli fikih dengan hudud. Ya, misalkan pencuri, dia potong tangannya. Membunuh dengan sengaja dikisos, dibunuh juga. Berzina, kalau dia sudah menikahi, rajam. Ya, kalau belum nikah dicambuk. Ini namanya mencuri, ya, kemudian membunuh, itu dosa besar. Ya, baik. Kalau dosa kecil, atau ada ancamannya di akhirat, misalkan seperti riba, nggak ada hukumannya secara khusus di dunia. Riba nggak ada, dipotong tangannya misalkan, atau dipenggal kepalanya, nggak ada. Tapi dia ada ancamannya di akhirat, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Allah menyatakan perang kepadanya. Itu berarti dosa besar juga. Ya, baik. Kalau dosa kecil, sarananya, dia adalah jembatan yang mengantarkan kita kepada dosa besar. Contoh zina, dosa besar. Pengantarnya, misalkan pacaran, gitu ya. Nah, itu berarti dosa, tapi dosa kecil karena mengantarkan, ya, pengantar. Karena tidak semua orang yang pacaran berzina, kan gitu. Tapi dia sarana. Dan dalam kaidah Islam, ketika Allah mengharamkan, berarti ditutup juga sarananya. Tuh, sebagai pencegahan. Percuma mengharamkan tapi sarana-sarananya tetap terbuka, ya percuma aja. Makanya Islam ketika mengharamkan, sarana-sarananya juga ditutup rapat-rapat, dibendung. Baik, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu terbagi menjadi 2, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya, banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu, bahwa dosa terbagi menjadi 2, ada dosa besar dan dosa kecil. Baik, yang terakhir, hadis yang ke-25, An Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Malik bin Huwairis, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau sudah tiba waktu sholat, hendaknya salah seorang di antara kalian adzan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Baik, hadis ini mengandung 3 poin. Yang pertama, shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah
sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ini anjuran bagi kita untuk belajar tata cara sholatnya Nabi. Kalau dulu para sahabat sholat sebagaimana kalian melihat saya sholat, udah sholat di belakangnya Nabi udah bisa lihat. Kalau sekarang gimana melihat Nabi sholat? Nggak bisa. Caranya adalah dengan mempelajari. Hanya perlu belajar tata cara sholat Nabi SAW. Bagaimana sholatnya Nabi yang benar. Ya, karena ibadah itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat, ikhlas dan ittiba, meneladani Rasulullah. Kita nggak mungkin sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah kalau kita nggak belajar. Disinilah kita penting belajar, terutama masalah sholat yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Islam itu sangat memperhatikan masalah sholat. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah. Kalau kita sudah ngaji, jangan pernah tinggalkan sholat, walaupun cuma sekali. Ya, kecuali kalau lupa atau ketiduran, itu dimaafkan. Itu pun kalau kita ingat, maka hendaknya segera untuk sholat. Ya, karena masalah sholat ini masalah yang sangat penting sekali. Terutama sholat ini masih banyak yang salah. Walaupun sholat itu adalah ibadah yang sudah sering kali dilakukan gitu ya, 5 kali dalam sehari, tapi masih banyak yang keliru, masih banyak yang salah. Sampai ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama, Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, daftar kamus kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Ya, bukunya tebel dan benar. Ternyata setelah kita baca, banyak orang yang salah ya dalam mempraktikkan apa? Sholat. Baik. Yang kedua, wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadun. Kalau sudah tiba sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan. Ini anjuran untuk apa? Adzan. Ya, adzan. Dan ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau semuanya meninggalkan, dosa. Ya, dosa. Tapi kalau sudah ada salah satunya yang melaksanakan, maka itu sudah gugur. Ya, gugur bagi yang lainnya. Kan nggak mungkin semuanya sholat rebutan kan ya. Ya, misalkan masjid satu, jamaahnya mana ya 50. Kalau disuruh adzan semuanya malah rebutan gitu. Ya, cukup sekali satu orang sudah mewakili yang lain. Cari yang betul-betul mengerti tentang hukum adzan, waktu sholat, orangnya disiplin, suaranya bagus. Ojo sing adzan iku sing suarane kaya sing tangi turun lemes, baru sarapan. Ya. Nah, baik. Jadi itu anjuran untuk adzan. Penting sekali karena itu syiar di antara syiar Islam. Dulu Nabi kalau mau memerangi suatu daerah, dia dengar adzan apa? Kalau dengar adzan nggak jadi diperangi. Kalau nggak dengar adzan, perangi, serang. Ya, karena itu pembeda antara suatu negara itu negara Islam atau negara kafir itu dari adzan. Baik. Selanjutnya yang ketiga, wal yaqumakum akbar. Hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling tua. Ya, yang paling tua. Cipote paling Mas putih kudunya sudah mami. Jadi hendaknya ini maksudnya tentang kategori orang yang mengimami. Ada kriterianya. Salah satu kriteria adalah kalau memang ada yang lebih tua dan dia memang mampu untuk menjadi imam, maka itu didahulukan daripada yang masih muda. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat memperhatikan adab kepada orang-orang yang lebih tua. Al-barakatu ma'al kabirin. Keberkahan itu bersama orang yang tua di antara kalian. Karena orang yang
Kalau yang tua dibalap santai monggo. Tapi biarin no balap. Nantang ini ya. Jiwanya masih apa? Gampang terprovokasi. Ya, gampang terpancing. Kecuali kalau tua tapi jiwanya masih muda. Nah, beda benar ya. Baik, intinya salah satu kriteria imam adalah yang tua lebih didahulukan daripada yang muda. Tapi ada yang kriteria yang lebih utama lagi, yaitu yang paling ngerti tentang Al-Quran. Ya, kata Nabi Yahud qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling yang berhak mengimami sholat itu adalah aqra'uhum. Ya, yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Jadi kalau misalkan ada yang tua tapi hafalannya juz 30 misalnya. Tapi ada yang muda hafalannya 30 juz. Ya, mana yang didahulukan? Ya. Yang tua. Mau coba Al-Fatihah ya, enggak iso misalnya. Malah enggak boleh. Dahulukan yang hafalannya banyak dan bagus, ya, ngerti tentang hukum sholat itu yang paling penting. Cuma kalau misalkan ada yang tua dan dia juga banyak hafalannya, ngerti tentang ini yang didahulukan. Kalau ini istilahnya kalau sama-sama gitu ya. Ada yang tua hafalannya juga bagus, suaranya juga bagus, ya. Yang muda juga demikian bagus, hafalannya bagus. Maka ini dahulukan yang tua. Karena al-barakah fi akabil. Tapi kalau misalkan ada yang muda, suaranya bagus, hafalannya juga lebih banyak. Yang tua hafalannya pakai salah ya, pakai lali malah, misalkan. Ya. Kalau dia baca mimami langsung ngantuk apa? Nah, mendingan dahulukan yang muda. Jadi ini pembahasan yang disampaikan oleh Nabi ini. Kalau sekiranya yang tua juga dia memiliki apa? Hafalannya yang banyak dan dia ngerti tentang hukum sholat. Jadi tidak semua yang mesti nanti yang tua itu kan. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Alhamdulillah dapat 6 hadis lumayan. Dulu ulama itu malah berbulan-bulan hanya untuk dapat 1 hadis. Sampai enggak berbulan-bulan. 6 hadis lah. Insya Allah. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ya, betul. Dipercikan. Yang bisa dipercikan itu dengan percikan saja itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, selain susu. Bukan punya bayi, bayinya laki-laki bukan cewek. Bayi bukan orang gede. Ya. Kemudian dia belum makan selain dari susu ASI atau mungkin susu yang lain, formula kalau sekarang ya. Nah, yang penting pokoknya selain dari susu. Tapi kalau sudah makan bubur misalnya, momennya dia makan bakso, nah, itu berarti nggak cukup dibersihkan, harus dibersihkan. Jadi itu tetap najis, cuma cara membersihkannya ada keringanan, ya. Adapun kalau misalkan yang itu kencingnya bayi perempuan, ya harus dibersihkan, Atau bayi laki-laki, tapi dia sudah lebih dari sudah disapih, misalkan lebih dari 2 tahun, sudah tidak hanya makan nasi saja, makan bubur, makan lontong, ya berarti sudah najis.
suci orang dewasa ini? Iya. Orang dewasa? Iya. Jadi dia bilang cukup dibersihkan itu aja. Jadi saya pikir-pikir apa? Nggak benar. Benar. Yang ada dibersihkan itu cuma kencing bayi laki-laki yang tadi. Ya, selain daripada itu maka harus dibersihkan. Ya, bahkan yang bayi perempuan pun sudah harus dibersihkan. Atau bayi laki-laki yang sudah tidak makan cuma dari selain dari ASI saja itu sudah harus dibersihkan. Kemudian dia sudah gede, ya nggak cukup dibersihkan. Itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Apanya? Dalilnya. Dalilnya ada dalil. Yuksal baul bulan, ya yuksal baul jari atau yuksal baul bulan. Kalau bayi laki-laki cukup dibersihkan, kalau bayi perempuan maka harus dibersihkan. Jadi itu istilahnya apa? Cuma keringanan saja, sama-sama aja cuma keringanan. Kenapa kok dibedakan seperti itu? Kok ada keringanan kalau bayi laki-laki? Para ulama mengatakan karena kalau bayi laki-laki itu satu sering dibawa oleh orang tuanya, sering dibawa sehingga kalau misalkan harus membersihkan itu merepotkan. Yang kedua, kalau pipisnya bayi anak laki-laki itu dia memancar, ya memancar. Berbeda dengan bayi perempuan, maka dia cuma di satu tempat saja, ya satu tempat saja. Yang ketiga, kalau baunya kencing bayi perempuan itu lebih bau daripada yang intinya kalau yang dipercikan itu cuma bayi laki-laki yang belum makan selain nasi. Selain daripada itu maka hukumnya wajib dibersihkan. Ya, tak cukup dipercikan saja tidak cukup. Allah. Ya. Air laut itu boleh Dipakai apa? Wudhu. Karena tadi Nabi mengatakan buat tahuruna, dia adalah suci dan mensucikan. Dipakai untuk wudhu boleh, dipakai untuk mandi janabah boleh. Ya, kenapa? Karena walaupun ada najis yang laut tadi nggak merubah salah satu sifatnya, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, ya. Kemudian apalagi? Ya, warna, bau, rasa, ya itu tidak berubah. Jadi boleh dipakai wudhu, supaya pakai untuk mandi janabah boleh. Yang suci dan mensucikan. sama waktu di Tuban itu karena air minum sudah tinggal sedikit itu ada sungai besar. Cuman karena arusnya deras, jadi bercampur dengan mungkin lumpur karena bukan kotoran itu coklatnya lumpur karena itu di tengah tadi di manusia. Jadi airnya itu keruh kecoklatan. Itu boleh dipakai. Nah, tadi juga kita sampaikan bedanya. Hukum asal air adalah suci dan mensucikan. Berarti, ya, ketika kita mendapati air dan kita tidak mendapati bukti adanya najis dan kita tidak mendapati ada perubahan pada warna, bau, ya rasa, maka berarti itu adalah yang suci dan mensucikan. Termasuk seperti tadi misalkan air yang memang ya di hutan misalkan, ya memang airnya seperti itu, aslinya seperti itu, kena lumpur dan sebagainya, maka itu suci, ya suci, nggak apa-apa, dipakai untuk wudhu tidak apa, ya dipakai untuk mandi, ya nggak apa-apa, siap-siap gatal. Ya. Jadi intinya hukum asal air itu adalah tidak berubah. Karena itu air asli. Air asli. Kita misalkan ngebor sumur misalnya, terus dapatnya airnya itu keruh misalkan, itu suci. Karena itu air itu telah air asli dari sumber mata air, gitu. Bukan karena kecampur, bukan. Karena memang aslinya seperti itu. Ya, yang tadi itu suci tapi tidak mensucikan itu kalau tercampur sampai merubah. Ya,
ya kecampur misalkan tadi air kemudian kecampur teh sampai berubah warnanya berubah, itu kecampur, ya itu namanya suci tapi tidak mensucikan, ya. Nah tapi kalau air yang memang asli dari mata air, ya memang dari sononya seperti itu, maka itu adalah air mutlak dan itu maksudnya adalah suci dan mensucikan. Jadi tidak mengapa ya kalau kita mendapati air dan kita tidak ragu-ragu ini suci atau najis, maka katakan hukum asalnya adalah suci. Ya, jangan kita dihantui sama kos-kos. Itu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan. Ya, Islam itu mengajarkan kita untuk yakin. Jangan hidup dalam was-was. Ya, jangan hidup dalam was-was. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tadi tentang seorang yang pas sholat, terus dia was-was, ngentut apa tidak? Apa kata Nabi? La yansharif. Jangan dia membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia betul-betul yakin bahwa dia mencium aroma kentutnya atau mendengar suaranya. Artinya jangan cuma karena gara-gara was-was terus meninggalkan sholatnya, membatalkan sholatnya. Kita harus kembalikan kepada hukum asal. Ya, orang ragu-ragu, dia misalkan sudah wudu terus ragu-ragu, saya batal apa tidak? Hukum asalnya nggak batal. Orang belum wudu terus ragu-ragu, wis wudu apa belum? Nanti hukum asalnya adalah belum wudu. Masalah belum. Orang sudah nikah terus ragu-ragu, sudah menceraikan istrinya apa belum? Berarti hukum asalnya ya belum menceraikan. Jomblo ragu-ragu, aku sekawin belum? Ya. Sampai libur ini kan? Nasib begitu terus. Carikan Ustaz. Carikan. Ya. Lihat rondo apa ini? Ronda. Nah, intinya semuanya harus dikembalikan kepada hukum asal. Orang misalkan punya utang terus ragu-ragu, terus bayar apa belum? Wes. Itu maksudnya belum. Ya. Jadi harus dikembalikan kepada hukum asalnya. Ya, termasuk tadi kita ragu-ragu. Nah, airnya suci apa najis? Kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya suci. Ya, kita tidak boleh mengatakan najis sampai ada buktinya. Gitu. Kalau kita lupa rakaat ketika sholat Terus lupa rakaat keberapa? nah, sama juga. Misalkan ragu-ragu. Ini sering juga pas sholat. Ya. Biasa nih kalau sholat sendiri. Nah, apa maning jomblo biasanya sering lari. Pakai pikiran. Malah yang pikiran. Jadi ini pas sholat ngelamun. Ya kan? Ya ngelamun. Akhirnya dia ragu-ragu. Ini sholat rakaat atau 4 rakaat gitu ya. Gitu ya. Ngaku kan. Jadi dia misalkan udah 3 rakaat atau 4 rakaat ya, maka di sini dikembalikan kepada yang yakin dulu. Sampai mantapnya yang mana? Cari yang paling mantap. Kalau mantap 4 ya berarti 4. Kalau mantap 3 ya. Baik. Kalau nggak ada yang mantap, maka misalkan 50-50 gitu ya, 50-50 ya, nggak ada yang mantap, maka kembalikan kepada yang paling sedikit. Ragu-ragunya 3 atau 4, terus nggak ada yang lebih mantap mana, maka kembalikan yang paling sedikit. Yang paling sedikit berarti 3. Kenapa? Karena itu yang yakin. Timbangannya sampai 4, terus ragu-ragu, kurang. Nah, mending kalau 3. Kalau 3 berarti sampai tambahin. Kalaupun misalkan nanti 4, ya sudah. Tapi kalau misalkan 3 atau 4, tapi lebih mantap ada. Kalau mau dikalkulasi misalkan ini dia 80% mengatakan 4, ya udah 4.
mana yang lebih mantap? Itu ada idza syaqqa ahadukum fi sholatihi falyabni ala mastaiqan. Kalau salah seorang di antara kalian ragu ketika sholat, maka carilah yang mantap. Lebih mantap mana? Kan biasanya orang ragu itu pasti ada yang dia lebih condong mantap kemana? Bukan ada. Jelas. Ya. Sabar ya. Itu waktu mantap di 3 ataupun di 4 atau hampir itu dengan sujud itu. Apa? Sujud sahwi. Iya, sujud sahwi. Kalau dia ragu, ya. Walaupun itu 3 atau 4 atau dua-duanya hampir itu dengan Sujud sahwi. Ya. 2 kali. Kalau dia ragu, maka dia sujud sahwi. 2 kali. 2 kali gimana? Sujudnya 2 kali. Sujudnya iya dua kali. Sujud sahwi itu 2 kali. Dalam artian sebelum salam, misalkan kalau kita sebelum salam, berarti dia nanti sujud, kemudian duduk di antara dua sujud lagi, kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi, kemudian salam. Kemudian salam. Ya, jadi sujud sahwi. Karena kalau ragu, cuma kapan? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Ini ada perselisihan dengan para ulama, dan pendapat yang paling kuat adalah boleh dua-duanya, mau sebelum salam atau setelah salam. Nah, ya Pak. Itu kan di keran ya, tapi ada hitungnya. Terus terakhir si kaki pakai kan hitung ini. Nah, itu namanya air mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal diperselisihkan oleh para ulama apakah dia suci dan mensucikan. Ya. Kalau suci itu tidak ada perselisihan dengan para ulama. Yang ada perselisihan dengan para ulama adalah apakah itu mensucikan atau tidak. Ya. Dan pendapat yang paling kuat bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya air mustakmal itu adalah suci tapi tidak mensucikan. Apalagi mengatakan air mustakmal najis. Ya, itu tidak ada dalilnya. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Jadi boleh mau pakai yang tadi misalkan bekas yang ada di ember misalkan dipakai untuk cuci kaki dalam wudu, itu ada boleh, ya, tidak mengapa. Kenapa? Karena dulu para sahabat mereka berwudu dengan rebutan air sisa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, para sahabat dulu itu rebutan air sisanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ditampung sama para sahabat. Jangankan sisa air wudunya, Nabi ludah saja itu dijadikan rebutan oleh para sahabat, karena air ludahnya Nabi itu wangi. Ya, wangi. Air ludahnya kita enggak. Dulu ada Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata diludahin sama Nabi sembuh. Sampai koncone sakit mata sampai ludahin. Terus sama berkah. Ustaz yang sujud sampai setelah salam itu perlu salam aja apa cukup sujud aja sudah selesai? Yo salam lagi dong. Atau salam lagi? Salam lagi. Dua kali salam. Ya. Kalau misalkan ada orang yang sudah salam, terus ternyata dia sujud sahwi, salam lagi. Karena penutup sholat itu adalah salam. Ya. Wa tahliluha at-taslim, dan penutupnya sholat
Kalau qomat tujuannya adalah untuk sebagai pemberitahuan bahwa kita akan sholat, sholat akan dimulai. Gitu. Nah, kalau pemberitahuan masuk waktunya sholat, sampai misalkan adzan sudah mulai, masjid-masjid